wabarakatuh. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nggak terasa ya, sebentar lagi kita akan kembali menjalankan perkuliahan secara luring, di mana sebelumnya kita cuma temenan dan menjalankan perkuliahan secara daring. Nah, akhirnya kita bisa bertemu secara langsung dan main bareng bersama dengan teman-teman. Nah, untuk itu, biar pertemanan lebih menyenangkan dan kita bisa membawa diri dengan baik, diperlukanlah yang namanya personal branding. Nah, apa sih yang dimaksud dengan personal branding? Lalu, apa yang pentingnya bagi kita? Nah, untuk itu akan kita bahas bersama dalam podcast Siniar episode 6 kali ini bersama dengan saya, Kusuma. Nah, selanjutnya untuk lebih lanjut lagi mengenai hal personal branding, kita sudah bersama dengan pakarnya nih, seorang ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Siapa lagi kalau bukan Mas Agnia. Halo Mas Agnia. Oke, halo Kusuma ya? Iya, apa kabar Mas? Oke, alhamdulillah baik. Sejauh ini masih baik. Ini gimana kabarnya Kusuma? Oh, saya alhamdulillah juga baik. Oke, alhamdulillah baik. Oh ya, gimana nih Mas kuliah dan aktivitasnya? Ya alhamdulillah sejauh ini kuliah aman gitu ya, lancar. Ya meskipun banyak kendalanya, kita juga tahu ya, teman-teman juga ngerasain, kamu juga ngerasain. Apakah ada keluh kesahnya Mas? Banyak dong tentunya, banyak banget sambatan-sambatan. Ya bukan sambatan-sambatan sih ya, pasti kita sering berkeluh kesah. Kita juga punya unek-unek dan segala macam. Jadi ya wajar aja. Iya. Okay. Mahasiswa memang kalau ada keluh kesah itu wajar ya Mas. Wajar. Namanya juga proses. Iya, benar. Nah, mengenai personal branding nih Mas, Oke. dan juga perkuliahan ini. Mas Agnia ini kan seorang ketua BEM ya. Ya pastinya memiliki image dan personal branding yang bagus untuk bisa meyakinkan warga FKIP nih. Menurut Mas Agnia sendiri, apa sih personal branding itu? Kalau misalkan ngomongin personal branding, di mana kemudian secara simpelnya itu adalah bagaimana cara diri kita memperkenalkan, ya memperkenalkan representasi diri kita ke orang lain. Bagaimana sikap, bagaimana watak, bagaimana tabiat kita yang kita tunjukkan kepada orang lain. Dan bagi aku pribadi, tadi aku tanya personal branding sebagai presiden BMKIP Indonesia. Seorang presiden itu harus lugas, harus tegas, harus apa segala macamnya. Nah, menjadi seorang yang kemudian diinginkan secara sosial, secara interaksi sosial dengan pandangan-pandangan orang bahwa menjadi seorang presiden BEM itu harus menjadi orang yang bisa dibilang tegas, berwibawa dan segala macamnya. Nah, tentunya hal ini bukanlah suatu hal yang ada begitu saja. Personal branding ini adalah hal yang kemudian itu bisa dibentuk dan memang perlu untuk dibentuk dalam skala bermasyarakat atau dalam skala berinteraksi dengan orang banyak. Maka kemudian personal branding menjadi suatu hal yang penting. Terlebih ya ketika kita mendapatkan amanah ya. Namun bagi aku pribadi bahwa kemudian setiap orang punya personal brandingnya masing-masing untuk kemudian apa? Untuk kemudian memang bisa berinteraksi dengan orang-orang banyak di lingkungan sosialnya kayak gitu. Tadi kan dijelaskan secara panjang, kemudian pentingnya personal branding itu bagaimana Mas bagi mahasiswa khususnya? Pentingnya personal branding bagi mahasiswa ya? Iya. Kalau menurut kamu, mungkin aku balikin ke kamu deh. Kalau menurut kamu pribadi, untuk kamu perlu nggak sih dikenal orang? Yang ketika kamu dikenal orang banyak nih, menurut kamu ingin dikenal sebagai seseorang yang baik, yang tabiatnya nyeleneh, hahu-hahu apa gimana? Kalau saya pribadi sih ingin dikenal dengan orang yang baik, menyenangkan, begitu sih, dan dapat bertanggung jawab serta dipercaya. Bahwa kemudian tadi sepakat ya bahwa kemudian ingin dilihat orang menjadi seseorang yang baik, menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan sejenisnya. Ya dari sini saya juga masih belajar ya untuk menjadi seseorang yang baik. Ya bahkan mungkin ketika saya membangun personal branding dalam diri saya pribadi, tapi mungkin ada beberapa orang yang melihat bahwa wah ini anaknya masih begini,
enaknya masih kurang, ya itu suatu hal yang wajar gitu. Personal branding bagi mahasiswa itu penting, dimana ya balik lagi ya kita sama-sama sepakat gitu loh bahwa kita ini adalah makhluk sosial, dimana dalam bersosial ya terdapat interaksi dengan lingkungan banyak. Ketika kemudian kita menjadi mahasiswa, ya kita berinteraksi dengan banyak orang di dalamnya. Ada semua dosen, ada sama mahasiswa. Dalam satu lingkup sosial itu, kita diharapkan kayak misalkan, ya gimana sih, orang pasti dalam berkehidupan sosial harus melihat bahwa dia baik, harus melihat bahwa dia orangnya tegas atau segala macam. Padahal pada kenyataannya, mungkin secara pribadi, mungkin secara personal, atau mungkin secara individu, ya tiap-tiap orang punya karakteristik masing-masing. Interaksi personal branding ini ada untuk, karena gini, personal branding itu kan punya benefitnya yang kemudian banyak gitu loh, yang dimana kemudian kita lebih dapat dipercaya orang, kredibilitas kita, terus kemudian terkan. Nah makanya kemudian personal branding ini menjadi suatu hal yang perlu dan butuh bagi teman-teman mahasiswa. Ya bagaimana kemudian personal branding itu hadir dalam tutur kata, dalam sikap, dalam sifat, atau juga mungkin dalam tabiat perilaku sehari-hari, atau mungkin dalam bagaimana kemudian cara berpakaian dan segala macamnya. Kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi. Di situ makanya personal branding ini malah sekarang ini menjadi kita bisa bilang dalam kondisi kita sebagai generasi Z bahwa personal branding terutama dalam bermedia sosial itu jadi sesuatu yang penting, karena kita ya memang hidup bersosial, karena kita berinteraksi dengan orang banyak, maka kemudian kita mau dong dilihat sama orang lain baik. Gak mungkin kan kita mau dilihat sama orang lain, wah ini anak jahat banget, wah ini anak gimana apa segala macamnya gitu. Iya, sini kan ada teknologi ya, termasuk media sosial, itu termasuk menjadi tempat untuk kita mengupdate personal diri kita. Nah kemudian tadi kan dikatakan juga bahwa personal branding ini berasal dari, diawali dari diri sendiri dulu. Nah, gimana sih cara Mas sendiri ini membangun personal branding itu? Oke, yang pertama, aku selalu gini, mungkin ini dalam konteks aku dengan teman-temanku atau dengan teman dekat, atau mungkin ya dengan siapapun yang kemudian mengenal diriku secara sepenuhnya atau secara baik, aku sering bilang ke mereka bahwa tolong bedakan antara posisiku dengan ketika aku menjabat sebagai seorang presiden dan juga sebagai seorang teman, karena konteksnya akan berbeda. Misalkan gini, dalam konteks sebagai seorang presiden, staff-staffku mungkin mengenal aku sebagai seorang yang dingin, atau misalkan sebagai seorang yang cuek, atau ya hal-hal yang mungkin sifatnya teman-teman mungkin menganggapnya, ya meskipun mungkin beberapa family gitu ya, ada yang menganggap seperti kayak cuek lah bahasanya kayak gitulah. Nah tapi misalkan dalam konteks sebagai seorang teman, hal itu tuh berbeda banget dengan diri aku pribadi. Nah makanya sejujurnya aku juga masih bingung nih bagaimana kemudian membedakan antara menjadi diri sendiri dan juga dalam hal membranding diri di masyarakat umum, di halayak pribadi sebagai seorang individu ya. Aku memang membentuk framing sebagai seorang yang bisa berbaur dengan siapapun. Dengan konteks seperti itu menurutku, ya entah mungkin ada orang yang tersinggung, atau mungkin ada orang yang merasa tidak suka dengan sikapku sebagai seorang teman, dengan ngeledek gitu dan segala macamnya. Ya tapi akhirnya dalam kehidupan bersosial, aku coba belajar. Karena ya balik lagi ya, personal branding itu adalah hal yang kita butuhkan dan memang kita butuh dalam berkehidupan sosial. Nah tapi pada konteks sebagai seseorang yang hidup di ranah sosial, ya kita butuh memperbaiki citra kita dong. Gitu. Itu bukan jadi kita nggak bisa menyangkal itu, dan bahkan kita nggak bisa menolak itu, karena memang ketika kita tidak sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi sosial orang-orang, ya kita akan tersingkirkan dari ranah sosial itu. Ya kita nggak punya teman, ya kita nggak punya apa segala macem, dan ya itu ya bahkan personal branding sebagai seorang teman pun juga perlu gitu loh. Itu mungkin yang bisa aku jawab terkait bagaimana kemudian membentuk personal branding dari aku pribadi. Kemudian gimana Mas ya cara supaya memposisikan atau beradaptasi dari diri kita sendiri, kemudian ketika kita bersama teman atau organisasi, itu bagaimana Mas caranya?
Oke, ini berarti terkait memposisikan diri ya. Iya. Ya, kalau misalkan dari aku pribadi, memposisikan diri aku pribadi itu pertama agar personal brandingmu baik, pastikan bahwa kamu mengenal diri kamu sendiri. Karena ya ketika kita nggak mengenal diri kita sendiri, ya akan susah untuk, ya kita akan selamanya kita nggak bisa selamanya untuk mungkin harus mengikuti dengan ekspektasi sosial bagaimana. Ya karena ekspektasi sosial pun juga beragam gitu loh bentuknya. Tahu, kita kenal diri kita sendiri nih, passion kita apa, ya bakat kita apa, bahkan kayak misalkan kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Bagaimana cara kita memulai itu adalah selesaikan diri kita sendiri dulu. Selesaikannya bagaimana? Ya kita pahami apa yang kemudian menjadi kelebihan kita, apa yang kemudian menjadi kekurangan kita. Apakah kemudian kekurangan kita ini, ketika kekurangan kita ini bawa ke lingkup yang lebih jauh, bukan hanya diri kita sendiri, apakah ini akan juga berdampak buruk ke orang lain dan segala macamnya. Nah, bagiku yang pertama itu, dan memang paling utama ya selesaikan diri sendiri dulu. Setidaknya kita mengenali apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, prinsip-prinsip dan segala macamnya. Karena kadang-kadang nggak selamanya kita harus selalu mengikuti arus yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ya mungkin akan ada perbedaan perspektif. Toh ragam ekspresi bermasyarakat kan banyak ya. Tapi ketika misalkan kita udah punya prinsip lah pokoknya, ketika kita udah punya pegangan teguh, ya setidaknya kita tahu ketika kita mau bawa diri kita kemana dalam ranah masyarakat, bersosial segala macam. Sebenarnya berkaitan banyak ya, entah dengan aspek misalkan ngomong panjang lebar, ini bisa nyambungin sama aspek religius, ini bisa nyambungin sama aspek moral. Apalagi ya nanti misalkan di stoikisme bisa, tapi nanti Iya sih mas, cakupan personal branding ini bisa sampai kemana-mana karena memang pengaruhnya banyak sekali. Nah kemudian ketika ya kita harus mengenal diri kita sendiri ya mas, mengenal untuk baik dari kekurangan dan kelebihannya. Yang kelebihannya itu bisa kita kembangkan lagi di masyarakat dan kekurangannya bisa kita perbaiki untuk menjadi yang lebih. Kemudian gimana sih mas tipsnya bagi mahasiswa ataupun teman-teman di luar sana yang masih bingung mengenai bagaimana cara menggali potensi diri dan membangun personal branding yang bagus? Oke, iya pertanyaan ada berat ya. Bagaimana cara membangun potensi? Iya. Menggali potensi. Sekarang apa ya? Ada yang mungkin jadi, aku juga masih mempertanyakan potensi ini sebenarnya apa gitu. Dalam arti gini, potensi itu apakah potensi itu kita selama ini mungkin memahami bahwa potensi itu adalah minat dan bakat gitu. Iya. Tertarik ke minat, ya minat apapun dan juga bakat apapun. Tapi kemudian misalkan bicara hal-hal lain, semacam kayak potensi itu apa ya? Sekarang tuh hal-hal yang sifatnya paradigma masyarakat tuh bagiku sifatnya universal gitu loh. Jadinya kayak semua ini tergantung perspektif orang. Maka kayak bicara ngomongin potensi, sebenarnya ketika kita bisa maksudnya kayak speaking kita bagus, atau misalkan kayak ada hal-hal kan orang tuh nyari potensi biasanya kayak aduh minat bakatnya apa ya, padahal aku ngerasa nggak punya nih. Tapi padahal secara nggak langsung mungkin kita biasa untuk menulis, kita biasa untuk do something yang mungkin itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Potensi versiku sendiri ya, menggali potensi versiku sendiri adalah ketika kemudian apa yang mungkin memang menjadi kebiasaan kita dan memang kemudian kita merasa nyaman dengan itu, ya itu mungkin potensi kita gitu loh. Ya entah bentuknya apa, entah bentuknya kayak gimana. Ada yang bentuknya dalam bentuk minat bakat, ada yang misalkan bentuknya kayak kebetulan aku dari SD suka menulis, maka aku merasa dan biasanya kan orang akan terbebani dengan misalkan orang-orang yang tahu potensinya, tahu minat bakatnya, dia kan nggak terbebani dengan apa yang dia kerjakan gitu. Nah, ya ketika aku suka, ya karena suka. Nah, makanya menggali potensi itu bisa dibilang
ya dimulai dengan ya apa yang memang sudah kita terbiasa dan memang ternyata yang sudah kita biasa ini ternyata kita suka terhadap hal itu gitu. Misalkan back to the topik lagi, misalkan kayak tadi kayak aku nulis, ketika aku akhirnya memang terbiasa nulis dan aku merasa bahwa nulis itu bukanlah suatu paksaan dan aku senang dengan hal itu. Nah, hal itu kemudian disempurnakan lagi dengan aku diarahkan oleh kakekku untuk menulis dengan baik juga. Kemudian memang akhirnya spontan gitu, jadi akhirnya kayak hal-hal yang memang biasa terjadi itu jadi spontan. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang udah ikut bantu nerbitin buku, satu ada tulisan di antologi itu bareng teman-teman se-WNS, ada beberapa teman-teman yang kita bikin antologi. Nah, sebenarnya kayak dari hal-hal yang terbiasa itu aku di situ menemukan potensi gitu loh. Oh ternyata potensiku menulis. Dan hal ini baiknya karena aku sering nge-share di sosial media, banyak teman-teman yang memberikan respon baik gitu. Nah, makanya sampai sekarang jadi ada orang yang kemudian ketika dia tahu passionnya di situ, dia benar-benar serius, dia belajar. Kalau aku kan akhirnya ya udah asal nulis, aku tidak sesuai dengan kaidahku, tapi ada orang yang dia memang aku harus masuk sastra nih, aku tahu passionku di sastra Indonesia, aku bisa nulis yang baik, aku pengen belajar untuk menjadi seorang yang kayak akhirnya memang tulisan-tulisannya itu sesuai dengan kaidah, bagus, ilmiah dan segala macamnya. Oh iya Mas, tadi kan Mas bilang kalau sedang berusaha untuk belajar menulis lagu gitu kan, membuat lagu gitu. Nah, bisa dong Mas di-spill sedikit? Iya, mungkin salah satu lagu yang bisa teman-teman cari di Spotify judulnya Tinggal dari BOD, B.O.D, itu band SMA saya. Jadi alhamdulillah di SMA udah sempat rilis 4 lagu dan juga ya Mas. Ya itu lagu-lagu internal sebenarnya, jadi kayak lagu-lagu angkatan, tapi emang kadang sering dirilis dan segala macamnya. Ya ini lebih mungkin ke tulisannya. Kalau misalkan teman-teman suka lihat tulisan-tulisan, mungkin ada bisa cek juga tulisan saya di akal pikir. Lupa nama di tumblr.com. Teman-teman bisa cari sandiwara pikiran, akal pikiranku dan semestanya. Itu tulisanku, itu nama blognya, akal pikiranku dan semestanya. Jadi misalkan teman-teman bisa cek di situ. Ya misalkan mau cek lagunya ya boleh. Ya kebetulan. Ada Mas penggal lirik gitu, lirik refnya saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa Mas. Soalnya lagi jelek nih. Iya terkait. Oh nyanyi berarti ya? Iya Mas, silakan. Lagu yang paling terbaik atau yang populer gitu ya tidak apa-apa Mas, silakan. Yang populer bukan laguku, lagu temanku. Aku nyanyi nada. Selamat tinggal, sampai jumpa kembali. Terima kasih untuk semua yang telah terjadi. Maaf bila diri ini pernah menyakitimu. Itu lagu perpisahan siapa? Bagus banget. Itu untuk lebih lengkapnya ada di Spotify ya Mas? Iya, lebih. Kurang loh Mas. Aduh malu. Harus perlu dikembangkan lagi. Ya kadang, ya personal branding kadang bikin malu juga sebenarnya. Sebenarnya saya malu ya sama lagu saya. Gak boleh malu deh Mas, katanya. Iya harus berani, harus show up, bener. Memposisikan diri. Iya, kadang manusiawi kok kalau malu, santai teman-teman. Iya, tidak apa-apa. Itu sih, ya back to topik minat bakat ya, itu mungkin yang bisa aku sampaikan mengenai mungkin bagaimana cara kita menggali passion kita dan ya terkait personal branding juga. Oh iya, jadi untuk menggali potensi itu bisa berasal dari kebiasaan sehari-hari. Bisa mulai dari menulis atau mungkin bernyanyi yang kita sendiri itu tidak tahu kalau ternyata itu ada potensi kita. Gitu. Kalau kita sadar, kita juga bisa sih mengembangkan potensi itu untuk lebih maju, lebih baik lagi gitu. Dan dari kebiasaan itu juga dapat membantu kita untuk ya meningkatkan personal branding lah.
yang kita bahas tadi, ternyata personal branding itu penting banget ya teman-teman. Untuk itu mari kita bersama-sama lebih mencintai diri sendiri, kemudian mengenali potensi apa yang di diri kita, dan cobalah untuk membangun sebuah personal branding yang baik agar diri kita itu dapat berkembang menjadi lebih baik dan dikenal oleh orang-orang itu pribadi yang menarik dan positif lah. Dan tidak terasa nih hari kita sudah hampir kurang lebih 1 jam menemani teman-teman di episode seminar kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih buat Mas Ahnia yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya di podcast ini. Dan mungkin as a closing statement, ini Mas kira-kira ada nggak sepatah 2 kata untuk memberikan semangat buat teman-teman senior dan juga para penonton nanti yang lagi belajar untuk membangun personal branding ini, apa Mas kira-kira? Oke, pertama apa yang aku sampaikan tadi adalah benar-benar murni perspektif ya teman-teman, bukan berangkat dari hal-hal yang sekiranya memang sesuai dengan mungkin keilmuannya berbeda gitu ya, karena memang sesi podcast kan lebih ke arah perspektif orang ya. Nah, jadi kiranya memang ada hal-hal yang menurut teman-teman tidak sesuai dengan apa yang aku sampaikan, maka ya itu silakan menjadi asumsi pribadi masing-masing. Ya memang kemudian misalkan teman-teman punya treatment lain dan lain sebagainya, it's okay ya, dan semua orang bebas untuk ya berhak memiliki pendapat masing-masing. Dan yang mungkin ingin aku sampaikan bahwa tadi poin pentingnya adalah ketika mungkin kita ingin orang lain mengenal kita sebagai pribadi yang baik, usahakan kita sudah mengenal diri kita dulu. Ya meskipun pada hakikatnya mengenal diri adalah suatu hal yang susah gampang, bahkan kita juga nggak tahu sampai sejauh mana kita bisa mengenal diri kita gitu, sampai batasannya kemana dan segala macamnya. Nah, pun kemudian sedikit yang mungkin ingin gue sampaikan bahwa dalam berkehidupan ini kita akan bertemu dan berinteraksi dengan orang banyak, entah dengan kemudian orang-orang yang menganggap kita bahwa adalah orang yang baik, atau mungkin ada orang yang menganggap bahwa kita orangnya ini kurang ini apa segala macamnya, ini orangnya nyebelin segala macamnya. Nah, yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa apapun itu lakukan yang terbaik, jadilah orang yang baik gitu loh, jadilah pribadi yang baik. Ya meskipun mungkin orang lain menganggap bahwa apaan sih cari muka apa segala macam, ya itu bukan suatu hal yang jadi problematik lah. Dan silakan tetap berbuat baik dimanapun dan kapanpun, entah kemudian orang akan beranggapan apa terhadap kebaikan teman-teman, tapi jangan gentar, tetap teguh pendirian, dan semoga ya selamanya akan menjadi orang yang baik gitu. Karena kita nggak bisa mengendalikan perspektif orang terhadap diri kita sendiri, tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan perspektif orang banyak, sesuai dengan perspektif sosialnya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semangat buat teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk mencari jati diri sendiri, bahkan menggali potensi, bahkan untuk melakukan personal branding, karena personal branding selamanya akan ada sampai kita hidup ya bahkan sampai kita nanti misalkan wafat pun diri kita akan, ketika personal branding kita baik, ya orang-orang akan mengenang diri kita sebagai seseorang yang baik gitu loh, bertabiat baik, bersikap baik, dan segala macamnya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak udah diundang ke sini. Maaf misalkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan bicara mengenai keilmuan dan segala macamnya. Karena yang aku inginkan adalah di sini kita mungkin sharing-sharing. Ya aku juga pengen sharing ke teman-teman terkait ya apa yang mungkin ini ada dalam pikiranku gitu loh, menjadi perspektifku pribadi. Jadi mohon maaf sekiranya banyak salah, mohon maaf sekiranya banyak kurangnya. Kekurangan datang dari saya pribadi. Wah, saya juga mengucapkan terima kasih ya Mas Ahnia, dan buat teman-teman di rumah sekali lagi nih semangat terus ya. Semoga apa yang teman-teman sudah lakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode senior selanjutnya. Saya ada sedikit pantun nih. Belajar sama Pak Asmit, saya selaku moderator izin pamit. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada tutur kata yang
mungkin salah ataupun kurang enak didengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.